Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi terima kasih banget buat kamu atau kalian yang sudah subscribe di channel saya. Sampai video ini dibikin, jumlah subscriber di channel ini 311. Ya, mungkin itu jumlah yang sedikit kalau dibanding dengan 1000 ya. Tapi kalau 311 itu ngumpul di satu ruangan, tentu itu orang yang sangat banyak ya. Terima kasih banget ya buat kalian yang sudah subscribe. Terima kasih juga buat kalian yang sudah nonton video saya dan menuliskan komentar ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Karena kalian sudah menulis komentar, jadi saya merasa harus bertanggung jawab untuk menjawab ya, biar biar nggak ngambang gitu komentarnya. Ini tanya tapi nggak dijawab gitu, jadi seolah-olah seperti gimana gitu. Jadi apa yang saya harapkan dari channel ini adalah tentu channel ini bisa membantu menambah informasi dan referensi kalian di dunia trading forex ini, dan juga bisa membantu beberapa teman trader yang ya tentu sebisa saya. Saya harap maksud saya bisa kesampaian, dan salah satunya tentu saya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar ya. Oke, jadi pertanyaan pertama dari ini ya, menggunakan username Waskito, dia komen di ini di video yang 8 bulan profit 24.000% itu di EA Scalper 222. Pertanyaannya, Pak, waktu saya backtest bisa, tapi kok waktu dijalankan nggak mau ya, padahal emojinya udah senyum gitu. Ini EA Scalper 22 ya. Nah, di sini kita buka dulu ini. Jadi gini Pak, kalau untuk EA Scalper 22 ini dia menggunakan spread filter Pak. Jadi gini, di sini kita buka biar jelas, nih ada downloadannya nih. Ini kita copy dulu. Nah, di sini persoalannya di spread biasanya Pak. Jadi gini, misalnya nih kita buka dulu, kita mau kopikan di sini ya. Seperti ini, kemudian kita refresh dulu. Nah, sudah muncul, kita coba buka pairnya, misalnya ini Australian dollar. Di sini template-nya kita bikin ini black warna, CPEC. Nah, sini misalnya chartnya. Oke, nih spreadnya. Oh, spreadnya udah kelihatan. Nah, gini Pak. Nih misalnya. Nah, di sini ini kita buka. Nah, kita masukkan inputnya. Nah ini masalahnya Pak. Di max spreadnya. Nah, ini dia masalahnya, maksimum spreadnya ini. Maksimum spreadnya di sini 20 gitu ya. Maksimum spreadnya 20. Jadi kalau misalnya spreadnya di sini misalnya kayak ini AUD USD ini 19 nih bisa tereksekusi. Nah, persoalannya kadang spread kan floating Pak. Nah, seperti ini dia 19, 18, kadang 21 gitu. Begitu momentumnya dapat dan spreadnya naik ya, dia jadinya nggak keeksekusi Pak. Kadang juga ada yang spreadnya fix 30 gitu, kayak di beberapa akun mungkin ada. Kayak di FBS tuh ada yang mikro itu spreadnya fix 30 gitu. Iya, otomatis dia nggak tereksekusi Pak. Jadi kalau mau tereksekusi ini spreadnya dinaikkan gitu, misalnya menjadi 30. Nah gitu, misalnya kita oke gitu. Nah itu bisa tereksekusi gitu. Nah tapi kembali lagi untuk EA Scalper 22 ini dia bisa optimal kalau spreadnya sangat-sangat rendah Pak, di bawah 5, atau kemarin kita uji coba itu di spread 2 gitu ya. Itu hampir nggak ada itu ya spread 2. Kalau ada pun biasanya pakai komisi gitu, akun-akun ECN gitu. Tickmill Pro itu spreadnya bisa ada yang sampai 0 gitu ya. Kadang-kadang di Euro USD-nya itu. Tapi itu kan menggunakan komisi. Jadi yang seperti itu perlu diperhitungkan. Jadi Scalper ini bagus banget di backtest menggunakan spread yang sangat rendah, tapi nggak bagus gitu menggunakan ketika spreadnya itu naik di angka 10 aja, itu udah hasilnya udah lumayan kacau gitu.
Jadi saran saya pertimbangkan kalau mau menggunakan akun ini, kalau mau digunakan diuji coba dulu atau dikembangkan sampai parameternya pas gitu. Semuanya ini, maksudnya parameternya ini ya kayak gini ya gini. Nih, misalnya range ordernya ini berapa, spreadnya ini mau berapa maksimal, trailingnya berapa gitu, risk per 100 poinnya ini berapa gitu ya, parameter-parameter ininya sebaiknya dicari dulu gitu. Kalau ini kan parameter ini bagus di spread rendah gitu. Kalau untuk spread yang normal kayak gini nih Pak, ini kan bisa 25 nih ya spreadnya, ini 17, 6, 10, 14. Nah ini hasilnya tentu beda sama yang di backtest menggunakan spread 2 yang kecil itu. Nah itu Bapak harus pertimbangkan. Sebaiknya jangan pakai di akun real dulu ya. Itu sudah berulang kali saya ingatkan gitu. Jadi itu permasalahannya kenapa nggak jalan walaupun dia udah kayak gini, udah di oke, kemudian kita coba exportnya ini udah jalan kayak gini ya. Ini government, ini udah allow live trading. Kalau kita dilihat di export juga, nah ini udah senyum ya di sini ya, kelihatan jelas. Nah itu kalau spreadnya nggak memenuhi syarat, dia tentu nggak bisa tereksekusi. Nah itu permasalahannya Pak biasanya. Nah oke. Nah sekarang kita ke komentar yang kedua dari username atau dengan nama Dodi Mahathir ya, masih di video yang sama, di ini yang 8 bulan profit 24.000% ini. Waktu buka pakai notepad error mas, ada solusi, mungkin bisa tulis lewat Word gitu ya. Oke, jadi gini masalahnya. Jadi Mas Dodi Mahathir, ini eksistensi filenya kalau kita lihat di sini. Ini eksistensi filenya EX4 itu ya. Jadi ini file MG4 yang sudah dikompil gitu. Jadi nggak bisa diedit ulang gitu karena dia sudah dikompil. Kalau dibuka di Notepad seperti ini, ini open with Notepad itu ya nih. Nah itu, hasilnya seperti ini. Itu bukan error ya ini sebenarnya. Ini memang kalau semua file tipe EX4 kalau dibuka seperti ini, karena memang ini sudah file yang MG4 ini sudah dikompil gitu, nggak bisa diedit lagi gitu. Nah jadi bukan error ya mas ya. Jadi kalau mau dibuka itu biasanya bukan menggunakan Word umumnya. Kalau ini file-file EA gitu ya, biasanya menggunakan MetaTrader-nya ini, meta editornya ini. Nah ini di sini ya, expert advisor, klik kanan, nih create in meta editor, ini biasa di sini. Nah seperti itu kalau mau buka biasanya di situ gitu. Kalau mau dimodifikasi gitu, tapi tipe atau eksistensi filenya ini harus itu MK4 ya, bukan EX4. Kalau EX4 ini tetap nggak bisa gitu. Kalau misalnya nih kita coba misalnya di sini ya, nih scalper 222 kita modifikasi, nggak mau dia. Misalnya kita tarik nih ke sini, nah sini nggak mau juga. Jadi memang dia nggak bisa gitu diedit kalau untuk EX4-nya gitu. Jadi itu persoalannya mas ya, bukan error gitu. Tapi karena eksistensi filenya yang ini, yang saya bagikan itu filenya EX4 ya, memang bukan untuk diedit ya, tapi bukan untuk diedit dari itunya, dari data itunya, data dasarnya gitu, tapi diedit dari input-inputnya itu. Kita masuk ke komentar yang ketiga nih. Ini dari Uwi Black Curly. Oke, ini masuk yang ya sama, masih video yang sama ini. Om kok nggak bisa dipakai ya indinya ini? Oh ya ini cuman jawab pertanyaan sederhana ya. Ini bukan indikator ya, ini expert advisor, jadi satu hal yang beda gitu. Ini bukan indikator, jadi expert advisor mungkin paste filenya di indikator terus dia nggak keluar gitu ya. Jadi
dikira indikator gitu ya. Ini bukan indikator, ini expert advisor. Om ada nomor WA-nya? Nggak ada, silakan cari di kontak. Tapi sebaiknya kalau memang perlu mendesak gitu di telepon saja. Kalau WA kan saya harus ngetik, itu kadang repot gitu ya. Saya ada hal yang saya perlu kerjakan, jadi telepon kalau memang urgent gitu ya. Kalau saya bisa bantu ya insya Allah saya bantu gitu. Oke, kita masuk ke komentar yang keempat dari Hendy Saputra. Ini di robot forex gratis nih, free expert advisor. Gimana cara pasang robotnya bang gitu? Ini tadi udah kita praktekin ya di sini. Misalnya kita ulang lah di sini. Ini buat Mas Hendy nih. Nah ini kayak gini. Ini Mas, misalnya kita punya AI yang ini, yang scalper 22 ini. Di sini mungkin Mas sudah lihat videonya ini dari tadi ya, gampang saja ya, kita copy, klik kanan, copy gitu ya. Kemudian kita masuk ke ini, ke MetaTrader-nya, kemudian pilih file, menu file ini, kemudian open data folder. Nah, di sini kita tunggu itu keluar open data foldernya itu. Nah, kita pilih MQL4, double klik, kemudian pilih expert, double klik, kemudian klik kanan, paste di sini ya. Nah, ini dia sudah muncul. Kemudian kita close. Nah, di sini kan udah nggak ada nih, belum ada gitu ya, belum ada scalper 22. Kita klik kanan di sini atau di mana gitu. Kita pilih refresh. Nah, di sini dia sudah keluar ya, gitu ya. Ini keluar. Kemudian kalau untuk installnya kita double klik. Nah, di scalper 22 atau di mana aja, pilih robotnya, kemudian pilih yes. Nah, di sini common gini, allow live trading. Nah, di sini ini tentang EA-nya gitu ya. Ini nggak ada keterangan-keterangan. Nah, ini allow live trading. Ini inputnya mau di setting atau enggak gitu ya. Kalau di setting ya setting, silakan. Kalau enggak ya dibiarin aja. Kemudian klik OK gitu. Nah, di sini ada emoji belum senyum. Nah, kalau mau untuk aktifkan ya ini klik auto tradingnya. Ini masih merah. Kalau sudah biru ini udah jalan. Ngeceknya kita di sini nih, di tab nih, tab trade, expose, akun history. Ini kita pilih expert. Nah, expert ini udah enable ya, sudah jalan semua tadi. Ini loaded successfully gitu ya. Nah, ini kita installnya di Australian dollar, US dollar itu time frame H1. Kalau mau time frame ini ganti, silakan ganti saja kayak gini. Tinggal ganti aja. Nah, seperti ini ya. Dia langsung ada order gitu ya. Nah, gitu ya. Ini ada order. Kalau kita lihat ordernya itu nih dari sini nih. Dia ada tuh FX1 scalper 22 placed by expert gitu ya. Nah, kayak gitulah ya. Nah, ini sudah jalan itu ya, sudah kelihatan jalan jelas gitu. Ini kita close. Nah, kita coba tunggu. Belum ya, dia belum. Itu dia ada posisi lagi ya. Posisi lagi yang otomatis itu dikirim oleh EA ini. Placed by EA gitu. Placed by F1 scalper 22 gitu ya. Itu dia, kita nonaktifkan. Nah, itu udah tereksekusi secara otomatis. Itu kalau di komputer. Kalau di VPS sama juga sih kayak gitu caranya. Bedanya cuman kita harus login ke VPS dulu. Nah, gitu. Nah, ini selanjutnya untuk komentar yang kelima ya, atau yang terakhir lah di video ini. Ini dari Ahmad Daniel Borjuis ya, di video cara membaca statistik di situs MGL5 nih. Nih untuk pertanyaannya, Pak, saya ingin akun saya ada di statistik begitu, gimana ya? Gimana caranya ya? Ini maksudnya mungkin begitu ya. Nah, kayak gini ya, misalnya MGL5. Itu caranya Bapak harus daftar dulu sebagai seller di MGL5 ya. Bapak login aja di MGL5 kayak gini. mgl5.com. Nah, Bapak nanti register ke seller. Ini silakan Bapak cari-cari untuk referensi gimana caranya. Karena itu cukup agak panjang lah ya, agak terlalu panjang. Cuman dia perlu verifikasi nomor telepon dan beberapa hal lain. Bapak silakan daftar. Setelah itu nanti
Bapak masuk ke seller, kemudian publish sinyal gitu ya. Bapak bikin dulu itu akunnya sama password investornya dimasukin dan setting-setting yang lain ya. Mungkin itu kita bahas di video khusus ya, karena itu penjelasannya kan agak panjang gitu ya. Nah, jadi begitu Pak untuk Pak Ahmad Daniel Borjuis ini. Kalau gimana cara bikinnya, Bapak daftar dulu sebagai seller di MGL5 ya. Ini situsnya, silakan Bapak kunjungi sendiri. Cari-cari referensinya di internet ya, via Google juga boleh ya, terserah. Nanti kalau misalnya ada kesempatan ya kita bikinlah videonya gimana caranya ya. Oke, jadi kayaknya cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Video kita jawab komentar ya. Semoga terjawab gitu ya persoalannya, dan mohon maaf untuk yang lain, komentar yang lain mungkin belum bisa dijawab di video ini, mungkin di lain kesempatan ya. Ini komentar yang saya pilih gitu. Oke, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat seperti biasanya ya, kalimat penutupnya seperti itu. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau kalian suka konten-konten yang seperti ini. Ya, dislike aja kalau nggak suka. Tinggalkan masukannya di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Kalau ada kesempatan lagi kita coba jawab lagi gitu ya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.